Komplement terdiri dari sekelompok protein serum yang mengaktifkan peradangan, menghancurkan sel, dan berpartisipasi dalam opsonisasi. Komplement dapat diaktifkan oleh sejumlah molekul asing yang berbeda. Protein komplement merespons secara berurutan menghasilkan kaskade reaksi. Komponen utama adalah C1 sampai C9 yang dinamai dalam urutan penemuannya, bukan urutan fungsinya. Kaskade komplement dapat diaktifkan oleh jalur klasik atau jalur alternatif. Di jalur klasik, C1 menjadi aktif ketika berikatan dengan kompleks antibodi antigen. C1 yang diaktifkan kemudian membelah C2 menjadi C2A dan C2B, dan C4 menjadi C4A dan C4D. C2B dan C4B digabungkan untuk membentuk protease yang disebut C3 convertase. C3 convertase kemudian membelah C3 menjadi C3A dan C3B. Di jalur alternatif antigen seperti polisakarida endotoksin atau komponen dinding sel yang bereaksi dengan C3B, sejumlah kecil C3A dan C3B terus-menerus dibentuk dari C3, tetapi tanpa aktivasi mereka segera dihancurkan. C3B bereaksi dengan protein faktor B dan faktor D, dan disiapkan menjadi bentuk kompleks yang disebut C3 convertase, yang memecah C3 menjadi C3A dan C3B. Kedua jalur aktivasi komplement ini mengikuti urutan yang sama setelah pembelahan C3. C3A terlibat dalam merangsang peradangan. C3B bereaksi dengan komponen-komponen lain membentuk C3 convertase yang membentuk lebih banyak C3A dan C3B. C3B juga menempel pada permukaan mikroorganisme fagosit yang memiliki pengikatan untuk C3B. Oleh karena itu, mikroorganisme dengan C3B yang terikat pada permukaan lebih rentan terhadap fagositosis. Pengkodean bakteri untuk membuatnya lebih rentan terhadap fagositosis disebut opsonisasi. Penambahan preparasi menjadi C3 convertase menghasilkan formasi C5 convertase yang membelah C5 menjadi C5A dan C5B. C5A meningkatkan peradangan dan bertindak sebagai kemoatraktan untuk fagosit. C5B bereaksi dengan komponen lain termasuk C6, C7, C8, dan C9 untuk membentuk kompleks serangan membran. Struktur ini membentuk lubang di membran sel dan menyebabkan sel lisis.